Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan untuk kisah Via malam ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga kaya raya di Jawa Timur. Dan cerita ini dari tahun 1990-an ya teman-teman ya. Keluarga ini terdiri dari Taji suami, Sulastri istrinya, dan juga mereka memiliki seorang putri yang berusia 6 tahun yang bernama Sekar. Hidup mereka bahagia, penuh dengan kemewahan. Namun tiba-tiba di sini, setelah memakan sate ayam, tiba-tiba saja Sulastri batuk darah sehingga akhirnya meninggal dunia. Dan setelah istrinya meninggal, Sekar putri satu-satunya harus mengalami sakit-sakitan yang cukup parah. Dan ternyata semua itu ada kaitannya dengan masa lalu dari Taji. Wow. Apa sebenarnya misteri dari masa lalu Taji itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budok horor. Santet mematikan lewat sebungkus sate ayam. Jawa Timur, sekitaran tahun 1990-an. Di salah satu desa, terdapat keluarga kaya raya. Keluarga itu adalah keluarga Taji yang memiliki istri bernama Sulastri. Mereka sudah dikaruniai anak perempuan yang saat ini baru menginjak usia 6 tahun. Astaga Tri, ini sate dari Pakasman ya? Ya ampun, dia ini memang tidak pernah berubah, selalu saja mencoba mencilat. Taji mendengus, matanya menatap jiji bungkusan yang baru saja diletakkan di atas meja marmer di teras rumahnya. Perut Sekar, putri kecil mereka, langsung berbunyi. Ya, dia memang selalu lapar, tidak peduli makanan apa yang disuguhkan. Taji meskipun kesal tersenyum kecil melihat tingkah putrinya itu. Sabar ya sayang, Bapak suruh Bina panasin dulu. Masa ya sate begini langsung kita makan? Gak setara dong sama kita. Mas, kok gitu sih? Ini tuh rezeki tahu, jangan sombong jadi orang. Sulastri menimpali, meraih bungkusan sate itu dengan semangat. Dia memang selalu begitu, merakyat dan sederhana. Hal itulah yang sangat Taji benci. Rezeki apanya? Ini mah akal-akalan aja Tri. Pakasman itu pasti ada maunya, balas Taji sinis. Udah deh, biar Bina aja yang ngurus. Kamu mending siapin teh hangat buat Mas. Namun Sulastri tidak menggubris. Ia membuka bungkusan sate itu dan langsung menyodorkannya ke Sekar. Sayang, makan aja ya, pasti enak kok. Asik. Sekar berseru girang. Ia langsung menyambar beberapa tusuk sate dan melahapnya dengan nikmat. Taji hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan istri dan anaknya. Tri, dengerin Mas dong. Jangan biasain Sekar makan makanan murahan begini. Taji meninggikan suaranya. Apaan sih Mas? Kamu ini kok berlebihan banget sih? Sate ya sate, enak kok. Sulastri membela diri, ikut mengambil beberapa tusuk sate dan memakannya dengan lahap. Taji mendengus kesal. Dia paling tidak suka jika Sulastri membantahnya, apalagi di depan Sekar. Namun Taji berusaha menahan emosinya. Dia tidak ingin merusak suasana sore itu. Senja semakin larut, namun ketegangan masih terasa di antara Taji dan Sulastri. Mereka makan sate dalam diam masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Sekarang tidak mengerti apa-apa, tetap menikmati satenya dengan riang. Beberapa saat kemudian, Sulastri pun terbatuk.
Taji menoleh, menatap Sulastri dengan tatapan mencela. Tuh kan, Mas bilang juga apa? Makan makanan sembarangan sih. Nggak apa-apa Mas, mungkin cuma keselak, jawab Sulastri sambil berusaha menenangkan diri. Dia meraih segelas air putih dan meneguknya hingga tandas. Namun, batuk Sulastri tak kunjung reda, malah semakin menjadi-jadi. Wajah Sulastri mulai memerah, nafasnya tersengal-sengal. Taji pun mulai khawatir meski sedikit kesal. Tri, kamu kenapa Tri? Jangan bikin panik deh. Sulastri tidak menjawab. Ia memegangi dadanya seolah ada sesuatu yang mengimpit. Mata Sulastri membulat, pandangannya kosong. Mas, sakit mas, liris Sulastri dengan suara tercekat. Tiba-tiba saja Sulastri kembali terbatuk dengan keras. Kali ini bukan batuk biasa. Darah muncrat dari mulut Sulastri, membasahi lantai marmer teras rumah mereka. Bukan hanya darah, tapi juga beberapa ekor kelabang hitam dan seekor kalajengking dengan ekor melengkung tajam ikut keluar bersama darah itu. Taji dan Sekar menjerit histeris. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ibu, Sekar menangis sambil memeluk Sulastri. Taji tertegun. Otaknya berusaha mencerna kejadian aneh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa ada binatang menjijikan keluar dari mulut Sulastri? Sulastri terkulai lemas di atas kursi teras. Matanya terpejam rapat. Sulastri, jangan bercanda dong, ayo bangun. Taji berusaha membangunkan Sulastri, namun istrinya tidak merespon. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekar hanya tahu ibunya tidak bergerak dan tidak menjawab panggilannya. Suasana rumah mewah Taji yang tadinya tenang kini berubah menjadi panik dan penuh ketakutan. Jeritan pilu Sekar memecah kesunyian. Taji berteriak, memanggil Mbok Ina dan Pak Jono, para pembantunya, untuk membantu mengangkat Sulastri ke dalam rumah. Cepat, bawa Sulastri ke kamar, perintahnya dengan nada panik. Setelah Sulastri dibaringkan di tempat tidur, Taji berlari ke ruang depan. Dia mencari telepon rumah, satu-satunya alat komunikasi yang ia miliki. Dengan tangan gemetar, dia memutar nomor dokter pribadinya. Halo, ini dari rumah Bapak Taji di Sukadamai. Istri saya sakit parah, tolong secepatnya ke sini, teriak Taji dengan nada cemas. Sambil menunggu dokter, Taji berusaha membangunkan Sulastri. Dia membasuh wajah istrinya dengan air, memijat tangannya, dan memanggil namanya berulang kali. Namun, Sulastri tetap tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, dokter pun datang di rumah Taji. Mereka segera memeriksa Sulastri dengan peralatan seadanya. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, dokter itu menggelengkan kepala. Maaf Pak Taji, istri Bapak sudah meninggal, ucap dokter itu dengan nada prihatin. Taji terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tidak mungkin. Sulastri tidak mungkin meninggal. Dia hanya pingsan kan? Dokter itu menggelengkan kepala lagi. Saya sudah melakukan yang terbaik Pak, tapi nyawa istri Bapak tidak tertolong. Taji ambruk di lantai. Air matanya mengalir deras. Dia tidak menyangka akan kehilangan Sulastri secepat ini. Taji menyesal karena sering bertengkar dengan istrinya dan tidak menghargai Sulastri selama ini. Sekar terus menangis. Ia memeluk jenazah ibunya. Ia tak mau berpisah dengan Sulastri. Malam itu, Taji kehilangan istrinya. Dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya saat ini sudah menjadi seorang duda dan Sekar telah menjadi anak piatu. Taji tidak tahu bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup tanpa Sulastri di sisinya. Di sini Taji merasa ada yang aneh. Dengan kematian Sulastri, dia tidak percaya bahwa istrinya meninggal hanya karena makan sate ayam. Beberapa bulan kemudian, ceklek, pintu rumah berderit pelan saat Taji membukanya. Beberapa bulan sudah berlalu sejak kepergian Sulastri dan rumah mewah itu terasa lebih sepi dari sebelumnya.
Hanya ada Taji dan Sekar, serta bayang-bayang kesedihan yang selalu mengikuti mereka. "Bapak pulang," seru Taji berusaha ceria meski hatinya masih terasa perih setiap kali mengingat Sulastri. Tidak ada jawaban. Biasanya, Sekar akan menyambutnya dengan berlari kecil dan berhamburan memeluknya dengan erat. Namun, sudah beberapa hari ini, putrinya itu hanya terbaring lemah di tempat tidur. "Sekar, kamu di mana sayang?" Taji melangkah masuk mencari putrinya. Dia akhirnya menemukan Sekar di kamarnya, terbaring memeluk boneka beruang kesayangannya. "Bapak," lirih Sekar dengan suara lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu, tubuhnya tampak lebih kurus dari biasanya. "Ya sayang, Bapak di sini." Taji mendekat dan berlutut di samping tempat tidur Sekar. Dia mengusap lembut rambut putrinya. "Kenapa belum tidur? Ini kan udah malam." "Badan Sekar nggak enak," jawab Sekar dengan nada lesu. "Gak enak gimana? Apanya yang sakit sayang?" tanya Taji khawatir. "Semuanya sakit. Badan Sekar panas, perut Sekar mual, kaki Sekar juga lemas," keluh Sekar. Taji semakin cemas. Sudah beberapa minggu ini, Sekar sering sakit-sakitan. Awalnya hanya demam biasa, tapi kemudian muncul gejala-gejala aneh lainnya. Tubuh Sekar mulai membengkak, terutama di bagian perut dan juga kaki. Nafsu makannya hilang, bahkan untuk berjalan Sekar kesulitan. "Sekar udah minum obat dari Mbok Ina?" tanya Taji lagi. Mbok Ina, pembantu mereka, memang sering memberikan ramuan tradisional untuk mengobati penyakit ringan. Sekar menggeleng lemak. "Enggak, obatnya pahit, tapi nggak bikin Sekar sembuh." Taji menghela nafas. Dia tahu ramuan tradisional mungkin tidak cukup untuk mengobati penyakit Sekar. Taji harus membawa putrinya ke dokter. "Besok pagi kita ke dokter ya, biar diperiksa semuanya," ucap Taji sambil mengecup kening Sekar. Sekar hanya mengangguk pelan. Dia tampak sangat lelah dan kesakitan. Sekarang istirahat dulu ya, Bapak temenin," kata Taji. Ia duduk di samping tempat tidur Sekar dan menggenggam erat tangannya. Sekar memejamkan mata. Tak lama kemudian, ia tertidur lelap. Namun, Taji tidak bisa tidur. Dia terus memandangi wajah pucat putrinya dengan perasaan cemas dan khawatir. Tok tok tok. Suara ketukan pintu mengagetkan Taji. Dia heran. Siapa yang datang malam-malam begini? "Siapa itu?" tanya Taji dengan nada waspada. "Ini Ibu Taji," suara perempuan dari balik pintu. "Ibu?" Taji terkejut dan segera membuka pintu. Dia melihat Bu Tumi, sang ibu, berdiri di depan pintu dengan wajah khawatir. "Ibu, kenapa Ibu datang malam-malam begini?" tanya Taji heran. "Ibu dengar dari Ina, Sekar itu sakit parah. Ibu khawatir jadi langsung ke sini," jawab Bu Tumi. Taji terdiam. Dia lupa memberitahu ibunya tentang kondisi Sekar. "Ayo masuk Bu," ajak Taji. Akhirnya ia mempersilahkan ibunya masuk. Bu Tumi segera menghampiri Sekar dan mengusap keningnya dengan lembut. "Ya Allah cucuku, kenapa bisa begini Dok?" "Sekar sudah beberapa hari ini sakit Bu. Besok pagi Taji mau ke dokter," kata Taji. "Ibu ikut ya, Ibu khawatir sama Sekar," pinta Bu Tumi. "Iya Bu, Taji malah senang kalau Ibu mau ikut," jawab Taji lega. Dia memang membutuhkan dukungan dari ibunya. Bu Tumi duduk di samping tempat tidur Sekar dan menggenggam erat tangannya. Dia menatap Sekar dengan tatapan penuh kasih sayang dan kekhawatiran. Keesokan paginya, Taji dan Tumi membawa Sekar ke sebuah rumah sakit di kota. Setelah diperiksa oleh beberapa dokter spesialis, tidak ada diagnosa yang jelas. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa Sekar tidak mengidap penyakit infeksi atau kelainan genetik apapun. "Kami belum bisa menemukan penyebab penyakit putri Bapak. Semua hasil pemeriksaan normal,"
ucap seorang dokter dengan nada bingung. Taji dan Butumi saling berpandangan. Mereka semakin khawatir dengan kondisi Sekar. Terus bagaimana ya, dok? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Taji dengan nada putus asa. Kami akan terus melakukan observasi dan juga memberikan perawatan sesuai gejala. Kami sarankan Bapak membawa putri Bapak untuk istirahat di rumah dan menjaganya dengan baik ya, jawab sang dokter. Taji dan Butumi membawa Sekar pulang dengan perasaan kecewa. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Hari demi hari, kondisi Sekar semakin memburuk. Tubuhnya semakin membengkak, wajahnya pucat, dan ia semakin kesulitan berjalan. Taji dan Butumi merawat Sekar dengan segala macam cara, namun tak ada perubahan yang berarti. Sore itu, saat Taji sedang menemani Sekar di kamar, Mbok Ina datang membawa secangkir teh hangat. Maaf mengganggu, Den. Ini ada teh hangat buat non Sekar, ucap Mbok Ina sambil meletakkan cangkir di meja samping tempat tidur. Makasih ya, Mbok, jawab Taji. Mbok Ina terdiam sejenak, lalu ia berkata dengan nada ragu, Den, maaf kalau Mbok lancang, tapi Mbok merasa ada sesuatu yang aneh dengan penyakit non Sekar. Aneh? Aneh bagaimana ya, Mbok? Tanya Taji penasaran. Mbok kok ngerasa penyakit non Sekar ini bukan penyakit biasa ya? Kayaknya ada yang gak beres, jawab Mbok Ina. Maksud Mbok, Sekar ini kena guna-guna? Tanya Taji sinis. Dia tidak percaya dengan hal-hal yang mistis. Mbok juga belum tahu pasti, Den. Tapi kok Mbok ini cuma ngerasa, jawab Mbok Ina. Taji menghela nafas. Dia tidak ingin mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal, namun Taji juga tidak bisa menyangkal bahwa penyakit Sekar memang aneh dan tidak bisa dijelaskan secara medis. Ya udah, Mbok, makasih ya atas perhatiannya, ucap Taji. Mbok Ina mengangguk dan keluar dari kamar Sekar. Setelah Mbok Ina pergi, Taji termenung. Dia memikirkan perkataan Mbok Ina tentang penyakit Sekar yang tidak biasa. Apa mungkin Sekar benar-benar terkena guna-guna? Taji mulai mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Dia tahu di desa Sukadamai masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Mungkin Taji harus mencari pertolongan kepada orang yang ahli dalam hal tersebut. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sekar, gumam Taji dalam hati. Keesokan harinya, Taji mengajak Butumi untuk mengunjungi seorang ustadz yang terkenal di desa mereka. Ustadz tersebut dikenal sebagai orang yang saleh dan memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit non-medis. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, melewati perkampungan, mereka pun sampai di rumah ustadz itu. Assalamualaikum Ustadz, ucap Taji dan Butumi serempak saat memasuki rumah sederhana milik Ustadz tersebut. Waalaikumsalam, jawab sang Ustadz dengan senyuman ramah. Ayo, silakan duduk. Taji dan Butumi duduk di hadapan sang Ustadz. Taji menceritakan tentang penyakit Sekar yang cukup aneh dan belum bisa disembuhkan secara medis. Ustadz mendengarkan dengan seksama. Setelah Taji selesai bercerita, Ustadz itu terdiam lalu berkata, saya merasakan adanya energi negatif yang kuat di sekitaran putri Bapak. Maksud Ustadz, anak saya terkena santet? Tanya Taji terkejut. Ustadz itu mengangguk. Saya merasakan adanya serangan ilmu hitam yang ditujukan kepada putri Bapak, dan serangan ini sangat kuat dan berbahaya. Taji dan Butumi saling pandang dengan perasaan cemas dan takut. Siapa yang mungkin mengirimkan santet ini, Ustadz? Tanya Taji dengan nada khawatir. Ustadz itu terdiam lalu mulai berkata, saya merasakan adanya dendam masa lalu yang belum selesai. Seseorang yang merasa sakit hati dan ingin membalaskan dendamnya pada Bapak. Dendam masa lalu?
Siapa? Tanya Taji dengan nada bingung. Dia berusaha mengingat-ingat siapa orang yang mungkin memiliki dendam padanya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya secara pasti, tapi saya merasakan bahwa orang ini sangat dekat dengan Bapak. Orang ini pernah Bapak sakiti dan Bapak kecewakan. Jawab Ustadz itu. Taji pun semakin bingung. Dia tidak tahu siapa yang mungkin memiliki dendam padanya. Taji merasa tidak pernah menyakiti atau mengecewakan siapapun. Santet ini sangat berbahaya. Jika tidak segera diobati, nyawa putri Bapak bisa terancam. Ucap Ustadz dengan nada serius. Taji semakin panik. Dia tidak ingin kehilangan Sekar. Taji harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan putrinya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tolong bantu saya, Ustadz, pinta Taji dengan nada memohon. Ustadz tersenyum. Tenang, Taji, saya akan membantu. Tapi kamu juga harus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tanya Taji lagi. Pertama, kamu harus membersihkan rumah kamu dari energi negatif. Kedua, kamu harus memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, kamu harus mencari tahu siapa yang mengirimkan santet ini dan meminta maaf kepadanya. Jawab sang Ustadz. Taji mengangguk faham. Dia akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Ustadz dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Sekar dari santet mematikan ini. Terima kasih, Ustadz. Saya akan melakukan semua yang Ustadz perintahkan. Ucap Taji dengan nada penuh semangat. Semoga Allah memberi kemudahan dan kesembuhan pada putri Bapak. Ucap Ustadz itu. Taji dan Tumi berpamitan kepada Ustadz dan kembali ke rumah. Di sepanjang perjalanan, Taji terus memikirkan perkataan Ustadz tentang dendam masa lalu yang belum terselesaikan. Siapa yang mungkin memiliki dendam kepadanya? Apa kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu? Suara jam dinding di ruang tamu terdengar begitu nyaring. Di tengah kesunyian rumah, Taji duduk termenung di kursi rotan. Pikirannya berkecamuk. Perkataan Ustadz tentang dendam terus menghantui. Siapa yang mungkin memiliki dendam kepadanya? Siapa yang pernah Taji sakiti hingga tega mengirimkan santet pada putrinya? Siapa orang itu? Tanya Taji pada dirinya sendiri. Dia mencoba mengingat-ingat masa lalunya, mencari petunjuk tentang siapa yang mungkin menjadi musuhnya. Kamu itu kenapa, Ci? Dari tadi kau lihat kamu mondar-mandir terus. Tegur Bu Tumi yang baru saja keluar dari kamar Sekar. Taji lagi mikir, Bu. Siapa yang mungkin mengirimkan santet ke Sekar? Jawab Taji dengan nada frustasi. Wes Ci, jangan terlalu dipikirkan. Kita serahkan saja semuanya sama Allah. Ucap Bu Tumi sambil mengelus pundaknya. Tapi Bu, Taji gak bisa diam. Sekar lagi sakit parah begini. Taji harus tahu. Harus cari tahu siapa pelakunya. Bantah Taji. Bu Tumi menghela nafas. Dia tahu putranya itu keras kepala dan tidak akan menyerah begitu saja. Ya wes, terserah kamu. Tapi jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Pesan Bu Tumi. Iya Bu, Taji janji. Jawab Taji. Setelah ibunya pergi, Taji kembali larut dalam pikirannya. Dia memikirkan teman-temannya, rekan-rekan bisnis, bahkan orang-orang yang pernah berselisih dengannya. Namun, tidak ada satupun yang terasa cocok dengan ucapan Ustadz itu. Tiba-tiba saja, sebuah ingatan muncul di benak Taji. Ingatan tentang seorang wanita cantik dengan senyum manis dan mata berbinar. Dia adalah Nimas Ayu, istri pertamanya. Jantung Taji berdegup kencang. Nimas Ayu, nama itu sudah lama ia kubur dalam-dalam. Dia bahkan hampir melupakannya. Nimas Ayu adalah istri pertama Taji.
Mereka menikah secara siri ketika Taji masih muda dan belum memiliki apa-apa. Nimas adalah wanita sederhana, setia, dan sangat mencintai Taji. Namun, pernikahan mereka tidak direstui oleh Butumi, ibunda Taji. Dia tidak menyukai Nimas karena dianggap tidak sepadan dengan status sosial keluarga mereka. Butumi memaksa Taji untuk menceraikan Nimas Ayu dan mencari istri yang lebih sesuai dengan derajatnya. Taji, yang saat itu masih sangat bergantung pada ibunya, akhirnya terpaksa menuruti kemauan Butumi. Dia menceraikan Nimas dengan berat hati, meninggalkan wanita itu. Nimas, apa mungkin dia mengirimkan santet ke Sekar? Gumam Taji. Namun Taji merasa tidak mungkin Nimas melakukan hal itu. Nimas adalah wanita yang lembut dan penyayang. Ia tidak mungkin tega menyakiti seorang anak kecil. Namun Taji juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Nimas adalah satu-satunya orang yang pernah disakiti dan dikecewakan. Mungkin rasa sakit hati dan juga dendam yang ia pendam selama bertahun-tahun telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Aku harus menemui Nimas. Aku harus mencari tahu kebenarannya, tekad Taji. Keesokan harinya, Taji memutuskan untuk mencari Nimas Ayu. Dia bertanya kepada beberapa orang di desa tentang keberadaan Nimas. Namun, tidak ada satupun yang tahu di mana Nimas tinggal sekarang. Sudah lama sekali Nimas pergi dari desa ini. Sejak dia diceraikan oleh Tuan, dia tidak pernah kembali lagi, kata seorang tetangga. Taji tidak menyerah. Dia terus mencari informasi tentang Nimas. Pada akhirnya, dia bertemu dengan seorang wanita yang mengaku pernah melihat Nimas beberapa tahun yang lalu. Saya pernah melihat Nimas tinggal di sebuah rumah papan sederhana di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong, tapi saya dengar beberapa waktu lalu ada yang menempatinya, kata wanita tua itu. Taji berterima kasih pada wanita itu dan segera menuju ke rumah yang dimaksud. Rumah itu terletak di sebuah tempat yang terpencil jauh dari keramaian. Suasana di sekitar rumah itu terasa sepi. Taji membuka pintu pagar rumah dengan hati-hati. Pagar itu berderit saat dibuka. Taji melangkah masuk ke halaman rumah yang dipenuhi dengan rumput liar. Aneh, rumah itu tampak tidak berpenghuni. Nimas Ayu, panggil Taji dengan suara lirih. Namun tadi menjawab, rumah itu seolah tak berpenghuni. Taji memberanikan diri untuk mendekati pintu rumah. Dia mengetuk pintu itu dengan pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Taji. Lagi-lagi tak ada yang menjawab sehingga membuat Taji semakin heran. Taji mencoba membuka pintu itu. Ternyata tidak terkunci. Taji mendorong pintu itu perlahan dan mengintip ke dalam rumah. Rumah itu tampak gelap dan berantakan. Debu dan sarang laba-laba memenuhi setiap sudut ruangan. Taji melangkah masuk dengan hati-hati. Nimas, panggil Taji lagi. Tiba-tiba saja dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki. Jantung Taji berdegup kencang. Dia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ceklek. Sebuah pintu di ujung ruangan terbuka. Seorang wanita muncul dari balik pintu itu. Wanita itu mengenakan kebaya dengan rambut acak-acakan. Namun Taji masih bisa mengenali wajahnya. Ya, itu adalah Nimas Ayu. Nimas, seru Taji dengan nada terkejut. Nimas menatap Taji dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Dia tidak mengatakan apapun. Nimas, ini aku Taji, ucap Taji lagi. Ia mencoba mendekati Nimas, namun Nimas mundur selangkah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Nimas dengan suara datar. Aku ingin bicara denganmu, Nimas, jawab Taji gugup. Bicara tentang apa? Bukankah sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita? Balas Nimas sinis. Nimas, aku
Aku tahu aku sudah menyakitimu dulu, dan aku minta maaf, ucap Taji dengan tulus. Nimas tertawa sinis. Minta maaf? Setelah bertahun-tahun, kamu baru datang dan meminta maaf? Apa gunanya sekarang? Nimas, aku tahu, aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi, aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin membantu. Membantu? Membantu apa? Potong Nimas dengan nada tajam. Membantu menghancurkan hidupku lagi? Hah? Pergi, Taji. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Nimas, aku tahu kamu tidak bahagia. Aku bisa melihatnya dari matamu, ucap Taji. Nimas terdiam sejenak. Kemudian, ia menghela nafas panjang dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku? Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Aku mohon Nimas, izinkan aku berbicara sebentar. Ini tentang putriku Sekar. Dia sakit parah. Kata Ustadz dia terkena santet. Taji memohon. Nimas hanya tersenyum sinis sambil melipat tangan di atas dada. Itu karma, Taji. Jadi terima saja semuanya. Nimas hendak berbalik. Nimas, aku mohon, kalau kamu tahu sesuatu katakanlah. Katakan siapa yang mengirim santet itu, desak Taji, suaranya bergetar. Nimas menduduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambut yang tergerai. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, ucapnya lirih. Taji mengerutkan kening. Apa itu? Nimas mengangkat wajahnya, menatap Taji dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau harus tahu, semua yang terjadi padamu saat ini adalah akibat dari perbuatanmu di masa lalu, ucapnya dengan nada dingin. Taji terdiam. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Nimas. Aku tahu, Nimas. Aku tahu aku bersalah. Aku meninggalkanmu. Aku menghancurkan hidupmu. Aku melakukan itu karena... Taji berhenti, tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Karena ibumu? Sambung Nimas dengan nada sinis. Karena ibumu yang mata duitan itu, yang hanya peduli pada status dan kekayaan. Taji mengangguk. Ya, karena ibuku. Aku masih muda dan bodoh saat itu. Aku tidak punya keberanian untuk melawan ibuku. Aku menyesal, Nimas. Aku sangat menyesal. Air mata mulai membasahi pipi Taji. Dia teringat saat-saat bahagia bersama Nimas, saat mereka saling mencintai dan berjanji untuk selalu bersama. Namun, semua itu hancur karena keegoisan dan ambisi keluarganya. Menyesal ya? Nimas tertawa sinis. Apa gunanya menyesal sekarang? Kamu pikir dengan menyesal semua luka itu akan sembuh? Semua penderitaan itu akan hilang? Nimas, aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin anakku sembuh. Aku mohon, Nimas, katakan siapa yang mengirimkan santet itu, desak Taji. Nimas terdiam sejenak, kemudian ia menghela nafas panjang dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Taji mengerutkan kening. Apalagi? Nimas menatap Taji dengan tatapan penuh dengan kesedihan sekaligus kemarahan. Kamu ingat saat ibumu memaksaku untuk menggugurkan kandungan? Tanya Nimas, wajahnya berubah merah. Taji terkejut. Dia tidak menyangka jika Nimas akan membahas masalah itu. Iya, aku ingat. Aku minta maaf, Nimas. Kamu tahu, aku tidak pernah melakukannya, potong Nimas dengan nada tegas. Taji terdiam. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nimas. Aku tidak pernah menggugurkan kandungan itu, Taji. Anakmu, anak kita, dia masih hidup, ucap Nimas dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Taji tertegun. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu? Anak kita masih hidup? Bagaimana bisa? Aku tidak bisa menggugurkan anak itu, Taji. Aku
terlalu mencintainya dan aku terpaksa pergi dari desa ini dan menyembunyikan kehamilanku. Dan aku melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Jelas Nimas dengan suara bergetar. Taji tak bisa berkata apa-apa. Dia merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Taji memiliki seorang anak laki-laki yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Sekarang dia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan baik hati. Dan dia adalah segalanya bagiku. Taji menatap Nimas dengan tatapan penuh rasa bersalah. Dia telah melewatkan 8 tahun kehidupan anaknya, tidak pernah melihatnya tumbuh, tidak pernah mendengarkannya tertawa, dan tak pernah memeluknya. Siapa? Siapa namanya? Tanya Taji dengan suara lirih. Namanya Bayu. Jawab Nimas. Nimas, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang hal ini? Tanya Taji. Karena aku membencimu. Aku membencimu karena kau telah menghancurkan hidupku. Aku membencimu karena kau telah merenggut kebahagiaanku. Aku tidak ingin kau tahu tentang anak kita. Aku tidak ingin kamu mengganggu hidup kami. Taji terdiam. Dia tahu dirinya pantas mendapatkan kebencian Nimas. Taji telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi kenapa sekarang kamu baru memberitahuku? Tanya Taji. Nimas menghela nafas panjang. Karena aku sudah melihat semua penderitaanmu. Aku melihat bagaimana kamu mencintai Sekar dan kamu tidak ingin kehilangan dia. Aku benci kamu, Taji. Anak kamu bukan hanya Sekar, tapi Bayu juga. Jadi, kamu tahu siapa yang mengirim santet itu? Tanya Taji. Nimas tersenyum sinis. Ya, aku tahu. Sangat tahu. Jawab Nimas bergetar. Taji menatap Nimas dengan tatapan penuh harap. Siapa pelakunya? Nimas menatap Taji dengan tatapan dingin. Bibirnya sedikit tertarik membentuk senyuman pahit. Akulah yang mengirimkan santet tusuk sate, ujar Nimas pelan, namun kata-katanya menghantam Taji. Taji terhuyung ke belakang. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Tidak mungkin. Kenapa kamu tega melakukan ini pada Sekar? Ucap Taji tak percaya. Sekar hanya alat. Sasaran utamaku adalah kamu. Aku ingin kau merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan saat kau meninggalkanku. Aku ingin kau kehilangan orang yang kau cintai. Taji menatap Nimas dengan tatapan penuh rasa sakit dan kekecewaan. Kenapa Nimas? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Kamu sekarang bertanya kenapa? Kamu meninggalkan aku, Taji, menghancurkan hidupku. Apa kamu pikir aku bisa memaafkanmu setelah semua yang kamu lakukan? Tapi aku melakukan itu karena ibuku. Aku tidak punya pilihan, bela Taji. Pilihan? Kamu selalu punya pilihan, Taji. Kamu memilih untuk menuruti ibumu daripada memperjuangkan cintamu. Kamu memilih kekayaan daripada kebahagiaanku. Itulah pilihanmu, dan kamu harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Balas Nimas dengan nada penuh amarah. Taji terdiam. Dia tahu Nimas benar. Taji selalu punya pilihan, namun dia memilih untuk mengikuti jalan yang salah. Aku tahu Nimas. Aku tahu aku salah. Aku pantas mendapatkan hukuman ini. Tapi Sekar tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong hentikan santet ini dan biarkan Sekar hidup. Hukum aku saja, pinta Taji dengan nada memohon. Nimas menggelengkan kepala. Tidak bisa. Santet itu sudah terlalu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Sekar akan mati sama seperti perasaanku mati saat kau meninggalkanku. Taji berlutut di hadapan Nimas, menggenggam erat tangannya. Aku mohon Nimas, aku mohon, demi anak kita Bayu, hentikan santet ini, biarkan Sekar hidup. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Nimas menatap Taji dengan tatapan kosong. Ia tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Sudah terlambat, Taji. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah apapun. Waktu terus berjalan dan Sekar semakin dekat dengan kematian. Taji menundukkan kepala, air matanya menetes. Lalu apa yang harus aku lakukan?
Tanya Taji dengan suara tercekat. Nimas melepaskan tangannya dari genggaman Taji. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Tidak ada. Terimalah takdirmu, Taji. Rasakanlah penderitaan yang sama seperti yang kurasakan dulu. Satu hal lagi. Sulastri istrimu juga meninggal karena santet itu. Jadi hiduplah dengan rasa bersalah dan penderitaan. Nimas membuka pintu dan melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Taji seorang diri. Brak! Taji memukul lantai dengan tangannya, melampiaskan kemarahan. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Setelah beberapa saat, Taji bangkit berdiri. Dia menyeka air matanya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Taji tidak boleh menyerah. Dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Sekar, meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Aku tidak akan membiarkan Sekar mati, gumam Taji dengan nada penuh tekad. Aku akan mencari cara untuk menghentikan santet ini, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Taji berlari keluar dari rumah itu dan menuju ke desa Sukadamai. Dia harus segera menemui Ustadz dan meminta bantuannya. Namun sebelum itu dia harus pulang melihat keadaan Sekar. Perasaan Taji tak enak. Brak! Taji membuka pintu rumahnya dengan kasar. Nafasnya tersengal-sengal. Dia segera berlari menuju kamar Sekar. Jantungnya berdebar tak karuan. Taji berharap masih ada waktu untuk menyelamatkan putrinya. Sekar, Sekar, panggil Taji dengan suara panik. Namun tidak ada yang menjawab. Entah kemana semua isi rumah itu. Taji mendorong pintu kamar Sekar dan terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Butumi, ibunya, duduk bersimpu sambil menangis di samping tempat tidur Sekar sambil memeluk tubuh cucunya yang terbaring lebat. Sekar, bangun nak. Suara tangisan Butumi, ibunda Taji pecah. Ibu, apa yang terjadi pada Sekar, Bu? Tanya Taji dengan nada cemas. Butumi mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya. Sudah terlambat, Ci. Sekar sudah ninggalin kita. Taji tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Taji mendekati tempat tidur Sekar dan menyentuh wajah putrinya. Wajah Sekar terasa dingin dan pucat. Tidak mungkin. Sekar tidak mungkin meninggal, jerit Taji dengan suara bergetar. Taji memeluk tubuh Sekar erat-erat. Air matanya mengalir deras membasahi pipi putrinya. Sekar, bangun sayang. Papa di sini. Jangan tinggalin Bapak, nak, ucap Taji sambil mengguncang-guncang tubuh Sekar. Namun Sekar tidak merespon. Dia tetap terbaring diam di pangkuan Butumi. Taji menangis histeris, melampiaskan kesedihan dan keputusasaannya. Dia telah kehilangan segalanya, kehilangan istrinya, dan kini dia harus kehilangan putrinya. Butumi memeluk Taji erat, mencoba menenangkan putranya yang dilanda duka. Sabar, Ci. Ibu tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Taji tidak menghiraukan perkataan ibunya. Dia terus menangis dan memeluk tubuh Sekar, menyesali semua kesalahan yang telah ia perbuat. Beberapa saat kemudian, Taji melepaskan pelukannya dari tubuh Sekar. Dia menatap wajah putrinya. Wajah putrinya tampak membengkak kebiruan. Dari telinganya mengeluarkan darah yang sudah mengering. Ini semua salahku, gumam Taji dengan suara tercekat. Jika saja aku tidak meninggalkan Nimas dan tidak mengikuti perkataan ibu, semua ini pasti tidak akan terjadi. Butumi terdiam. Dia tahu Taji benar. Semua yang terjadi saat ini adalah akibat dari kesalahan masa lalu mereka. Ibu juga bersalah, Ci. Ibu yang telah membuat keputusan. Ibu telah menghancurkan hidupmu dan hidup Nimas. Taji menatap ibunya dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Kenapa ibu ngelakuin semua ini padaku, Bu? Kenapa ibu merenggut kebahagiaanku? Butumi mendudukkan kepalanya. Air matanya mengalir semakin deras. Ibu tahu, Ci, ibu salah. Ibu menyesal telah memisahkan kamu dari Nimas. Ibu menyesal, ucap Butumi sambil terisak. Taji terdiam. Dia melihat penyesalan yang tulus dari mata sang ibu. Taji tahu ibunya juga tak sepenuhnya salah. Dia juga menderita karena semua yang telah terjadi.
Sudahlah Bu, semua sudah terjadi. Tidak ada gunanya menyesal sekarang, ucap Taji akhirnya dengan nada yang lemah. Butumi memeluk Taji erat-erat. Taji membalas pelukan ibunya. Taji tahu dia tidak bisa terus menyalahkan sang ibu. Taji juga harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, jenazah Sekar dimakamkan di pemakaman desa. Taji dan Butumi mengantar kepergian Sekar dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Maafkan nenekmu, sesal Butumi. Sementara itu, dari kejauhan, wanita yang menggunakan kebaya hitam, jarik hitam, dan tudung hitam itu memegangi anak kecil laki-laki tampan menyaksikan dari kejauhan. Wanita itu adalah Nimas dan juga Bayu. Setelah proses pemakaman selesai, Nimas dan Bayu segera pergi. Mereka berniat akan pergi dari kampung itu selama-lamanya. Selamat menikmati rasa bersalah dan penderitaanmu, Taji. Rasa sakit itu akan abadi, batin Nimas. Anehnya, Bayu sama sekali tidak bertanya siapa yang meninggal dan kenapa mereka harus pergi. Anak itu tampak diam, seolah sudah memahami situasi dan memilih untuk mengikuti semua perkataan ibunya. Bayu juga tidak pernah bertanya tentang siapa ayahnya dan kenapa mereka hidup menyendiri jauh dari para tetangga. Ayo nak, kita pergi dari sini, ajak Nimas kepada Bayu yang dijawab anggukan oleh Bayu. Bahkan sampai saat ini Nimas tidak memberitahukan kepada Bayu bahwa Taji itu adalah ayahnya. Taji dan Butumi masih duduk di pusara Sekar menyesali yang telah terjadi. Mereka sadar bahwa menyakiti hati orang lain akan membuat hidup mereka hancur dan kehilangan orang yang mereka sayangi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Via Cornelia. Waduh, Taji ternyata ya, masa lalunya itu sangat kelam. Ternyata Taji sudah memiliki istri sebelum ia menikah dengan Sulastri, yaitu Nimas Ayu. Jadi Taji dan Nimas Ayu ini menikah secara siri ketika masih muda. Dan di sini padahal ibunda Taji, Butumi, tidak setuju karena perbedaan status sosial. Dan di sini Butumi pun memberikan perintah ya kepada Taji untuk menceraikan istrinya, yang mana ternyata Nimas Ayu ini sedang hamil dan dipaksa oleh Butumi untuk menggugurkan kandungannya. Dia iya aja tuh di depan Butumi dan Taji, pura-pura sudah menggugurkan kandungannya, padahal kandungannya itu belum digugurkan. Dan anaknya itu sudah berumur 8 tahun teman-teman. Sekarang kan 6 tahun, berarti 2 tahun sebelumnya ya. Dan di sini semua yang dialami oleh Taji, dari mulai meninggal istrinya, terus anaknya sih sekarang sakit-sakitan dan akhirnya meninggal juga, itu adalah santet yang dikirimkan oleh Nimas Ayu lewat sebungkus sate ayam yang di awal kisah tadi. Dan semua itu dilakukan atas dendam masa lalu. Wah, ngeri banget ya. Dan di sini juga Bayu sih menurut saya kasihan ya, karena Bayu tidak dikasih tahu siapa ayahnya, padahal dia udah ngeliat Taji tuh. Yang pasti apa yang dilakukan Nimas Ayu didorong oleh dendam masa lalu yang ya siapapun pasti sakit hati lah ya dibegitukan oleh seseorang. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah baik dari kisah barusan ya, dan dibuang yang buruk-buruknya. Yang pasti yang jelas, dendam tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik, karena dari dendam melahirkan lagi dendam yang baru. Jadi dari dendam yang terbalas itu akan melahirkan lagi dendam yang baru. Ya bisa aja suatu saat Taji menikah lagi, dia masih dendam, dia balaskan lagi dendamnya ke Nimas Ayu, terus Bayunya nanti balas dendam lagi. Jadi ya mencoba saling memaafkan dan menerima apa yang terjadi dalam kehidupan ini, dan tetap berhusnuzon kepada Allah bahwa apa yang sudah terjadi di kehidupan kita ini adalah yang terbaik untuk kita. Waduh, ini saya nasihatin. Sebenarnya ini lebih nasihat untuk diri saya sendiri ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Buat Via Cornelia, makasih banyak, kisahnya keren. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga ya teman-teman ya. Dan boleh dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain,
bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.